patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur segenap, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, tadi kan udah nyanyi. Ya, sekarang kita akan mempelajari apa? Lambang negara Indonesia. Nah, kalian tahu gak lambang negara Indonesia apa? Tahu. Apa kita yang tahu angkat tangan? Aku. Garuda. Aku Garuda. Ya, Garuda. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap bersatu. Dua kita. Ini memang burung garudanya ya. Ya. Ini burung garuda itu warna emas. Warna emas ini menunjukkan kekayaan, kemegahan, dan kedaulatan. Di dadanya juga ada perisai yang berisi simbol-simbol sila Pancasila. Kalian udah tahu belum Pancasila? Tahu. Warna merah di situ menunjukkan keberanian. Warna putihnya menunjukkan apa? Suci. Kalau merah berani. Yang hitam kita nggak tahu. Itu adalah bermakna keabadian. Oh iya, kalian juga tahu nggak kalau bulu-bulu dalam burung ini mempunyai kode rahasia? Tahu. Evelyn tahu apa? Tahu yang di apa namanya di sayap-sayapnya ada 4 bulu. Nah, ya bulu-bulu pada burung Garuda ini mempunyai kode tanggal proklamasi Indonesia. Tanggal proklamasi Indonesia? Oh iya, burung Garuda juga mempunyai tujuan agar mengetahui identitas lambang negara kita. Ya. Nah, di dalam burung Garuda ini kan bulunya itu ada sayapnya ada berapa? 2. Lehernya? 2. Pangkal ekor? 45. Dan ekornya? 8. Nah, jadi kan ini tuh jadi 17 itu tanggal 17 bulan Agustus 1945. Ini menengok kemana? Kiri. Ke kanan ya. Karena burung Garuda ini mengarahkan kita ke kebenaran. Yang pertama, pada burung Garuda dilambangkan oleh gambar apa? Bintang. Ya, bunyinya apa? Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. lambangnya apa? Bukan. Ada yang tahu nggak? Ya. Nah, rata ini mempunyai 2 bentuk. Yang pertama kotak dan bulat. Yang kotaknya ini menggambarkan perempuan dan yang bulatnya itu laki-laki. Yang ketiga Ringin. ya bunyinya gimana? Persatuan Indonesia. Yang keempat ada kepala banteng. Bunyi sila keempat. Yang berbeda iman kebijaksanaan dan persyaratan manusia. Yang terakhir ada padi dan kapas. Dengan bunyi silanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya betul. Nah, lambang-lambang Pancasila ini memiliki makna tersendiri. Yang pertama itu ada gambar bintang. Bintang ini menggambarkan ketuhanan. Lalu yang kedua ada rantai yang bermakna persatuan. Dan yang ketiga ada pohon beringin yang bermakna
persatuan. Nah, yang keempat itu ada kepala banteng yang bermakna kerakyatan dan permusyawaratan. Lalu yang terakhir ada padi dan kapas yang bermakna keadilan. Nah, udah paham? Paham. Nah, lambang burung Garuda ini tidak boleh ditempatkan di sembarang tempat. Kalian suka lihat lambang burung Garuda ini di mana biasanya? Di atas. Nah, ya, burung Garuda ini biasanya ditempatkan itu di depan kelas, di kantor pemerintahan, dan kantor-kantor yang bersangkutan dengan negara. Oh iya, kalian tahu gak lambang negara juga ada ditempatkan di mana? Sehari-hari kita suka ada koin. Oh iya, di uang koin, di uang juga ada. Ya, ada yang mau ditanyain nggak tentang lambang negara? Kuis. Sekarang kakak punya kuis sederhana buat kalian isi. Oke. Bawa alat tulisnya gak? Bawa. Tiap orang. Ya, tiap orang ya. Kakak mau nyampaikan. Oh, kamu dapat dua? Kakak, udah pegang kertasnya semuanya. Nih di sini ada lambang Garuda Pancasila. Nah, ini ya yang di sini juga ada opsi jawabannya. Kalian tinggal masangin misalnya di sini itu ada kotak yang belum diisi, kalian tinggal mengisi dari jawaban yang ada di bawah ini. Pilih yang benarnya. Kakak udah. Pinter banget, aku udah beres. Yang udah simpen dulu ya. Kita bisa jawabannya ya kalau udah semua. Ya disamain, yang benar di checklist ya. Nah, yang pertama ada gambar bintang. Yang rantai. Kalau pohon beringin di mana? Di sini. Di atas kaki. Udah bener gak? Nah, kepala banteng yang merah atas, kiri atas merah. Yang terakhir padi dan kapas di mana? Bawah. Ada benar? Ada yang salah gak? Tadi kan udah dijelaskan. Oh iya, berarti kamu 5. Iya. Sudah, sebentar lagi ini ada sedikit lagi. Tadi udah dijelasin bulu-bulu Garudanya ya. Iya. Yang berjumlah 17 ada di mana? Saya. Ya, benar. Yang 8 di bawah ekor. Yang 19 di leher. Leher 45 pangkal ekor. Benar semuanya? Sekarang akan ada permainan yang akan melatih konsentrasi dan pemahaman kalian tentang lambang negara ya. Kita akan didampingi oleh Kakak Noneng. Adik-adik semuanya masih semangat? Asik dong. Tadi kan udah materi, terus udah isi soal juga ya yang udah dijelasin oleh Ibu. Nah, sekarang kita mau lihat juga. Tapi barisannya. Nah, sekarang kakak mau kasih kalian satu pertanyaan. Ya. Nah, seperti ini ya. Di sini itu ada banyak sekali pertanyaan. Kalian ambil satu kertas. Tapi jangan dulu dibuka. Nanti kalau kakak suruh buka ya buka. Ya, kakak siap.
Sekarang 2 orang berdiri. Buat ngejelasin ada di kertas tersebut. Jelaskan mengapa burung Garuda dalam lambang negara digambarkan memiliki sayap membentang lebar. Lambang burung Garuda dalam sayap itu ada 17 sayap melambangkan 17 bulu itu menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal 17 itu. Yang lainnya pengiring ya. Iya kakak. Bener gak gitu? Kasih tepuk tangan pemirsa. Boleh duduk? Jelaskan peran pelajar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Jadi bagi seorang pelajar itu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu kayak tidak boleh bolos, ya. Terus harus datang tepat waktu kita sebagai pelajar. Terus harus adil, kan keadilan manusia. Jadi pokoknya kita harus, apalagi kita sebagai pelajar gitu ya. Harus nilainya itu secara yang biasa-biasa dulu yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah kayak mulai datang tepat waktu, disiplin kayak gitu. Itu bisa nggak tahu salah. Jelaskan bagaimana lambang negara berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa di tengah perbedaan agama dan ras. Sebagai pedoman untuk dia hidup. Jelaskan mengapa burung Garuda dipilih sebagai lambang negara. Karena burung Garuda identik dengan kuat, tinggi, besar. Jadi Indonesia itu harus menjadi negara yang kuat, tidak boleh terkalahkan oleh negara lain. Harus terbang tinggi, berkembang, maju lebih pesat dari yang sekarang. Jelaskan lambang nilai kelima Pancasila beserta maknanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya kita harus adil sesama manusia, harus adil bersosialisasi, harus adil kita sebagai manusia. Jelaskan pengertian lambang negara Republik Indonesia. Jadi lambang negara itu adalah identitas dan jati diri negara Indonesia. Asli. Jelaskan manfaat mempelajari lambang negara Republik Indonesia. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada Indonesia dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada bangsa Indonesia. Jelaskan makna simbol bintang emas sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia dalam sila pertama. Jawabannya Tuhan Yang Maha Esa. Jelaskan hubungan lambang negara dengan semangat nasionalisme. Jadi lambang negara menjadi pemersatu bangsa dan bisa menjadi visualisasi negara dan bisa menjadi lambang kejayaan dan kekuatan. Jelaskan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada kita yang dicengkram Garuda, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi maksudnya itu kayak di Indonesia itu banyak agama, tapi dia itu tetap satu. Jelaskan makna 45 helai bulu yang terdapat pada bagian leher Garuda. Jadi makna 45 helai itu dari tahun kemerdekaan Indonesia. Jelaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena Indonesia kan negara kepulauan, jadi banyak suku, banyak ras, jadi kita harus menjaga persatuannya dan kesatuannya. Jelaskan bagaimana cara menumbuhkan rasa bangga terhadap lambang negara Garuda Pancasila di kalangan pelajar. Jadi sebelum kita bangga terhadap lambangnya itu, kita harus mengenal dulu apa makna dari lambang tersebut. Ketika kita sudah tahu apa maknanya, kita bisa bangga terhadap lambang-lambang tersebut. Jelaskan bagaimana gabungan seluruh jumlah bulu pada Garuda dapat menjelaskan waktu bersejarah bangsa Indonesia. Jadi jumlah bulu di kedua sayap itu kan ada 17. Terus pada ekornya itu ada 8. Dan pada atas ekornya itu ada 45 dan pada lehernya itu ada 19 yang dimana itu melambangkan kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945. Jelaskan alasan penggunaan pohon beringin sebagai simbol sila ketiga yang berkaitan dengan persatuan. Nah, simbol pohon beringin itu melambangkan untuk tempat berteduh, perlindungan, dan kesatuan bangsa. Karena disebut berkaitan dengan persatuan itu karena si akar pohon beringin itu tunggal, kuat, dan kokoh. Menjelaskan fungsi utama lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sarana pemersatu bangsa, juga identitas bangsa, juga sebagai simbol kedaulatan negara Indonesia. Jelaskan mengapa banteng dianggap lebih mewakili jiwa demokrasi Indonesia dibandingkan hewan lainnya, karena banteng itu kuat, punya tanduk yang keren, makanya mau Indonesia harus kayak gitu. Jelaskan contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila itu kan persatuan Indonesia. Nah, salah satu contohnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena di Indonesia itu punya banyak bahasa daerah gitu. Kalau misalkan masing-masing kita menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Jadi untuk pemersatu kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Gamnya itu udah selesai. Nah, kalian tahu gak manfaat dari game tadi itu untuk apa? Nah, kuis yang kedua itu untuk melatih publik speaking kalian. Lancar dan ngomong di depan banyak orang. Siap kakak. Nah, itulah materi dari kakak. Ternyata lambang negara kita itu bukan cuma hiasan yang ditempel di depan kelas atau hiasan di seragam kita aja. Di dalamnya itu ada perjuangan, ada pedoman hidup kita, dan ada janji untuk kita terus bersatu, yaitu pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kakak harap kalian sebagai anggota penggalang, kalian itu tidak hanya cuma hafal sila-silanya aja, tapi bisa mempraktikkan sifat-sifatnya. Jadilah anak yang religius seperti Dinta, suka membantu seperti Lantan, suka diskusi seperti Kepala Banteng, dan adil seperti Fani dan Kapas. Nah, itulah materi pembelajaran dari kakak. Mohon maaf bila ada materi yang kurang atau kakak salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.